Tanda pulauku yang kupuja selalu, tanah Papua, pulau indah. Ku tandang lautku yang membisu selalu, cendrawasih burung emas. Gunung-gunung, lembah-lembah yang penuh misteri, kan ku puja selalu keindahan alammu yang mempesona. Sungaimu yang deras mengalirkan emas. Ya Tuhan, terima kasih. Gunung-gunung, lembah-lembah yang penuh misteri, kau ku puja selalu keindahan alammu yang mempesona. Sungaimu yang deras mengalirkan emas. Ya Tuhan, terima kasih. Ya Tuhan, terima kasih. Wah, keren. Ini apa? Lagu sendiri atau seperti apa nih Mas Mace? Ini lagu ciptaan memang kami dari Papua. Kemudian lagu ini biasanya kami nyanyikan setelah lagu Indonesia Raya. Jadi seperti lagu kewajiban gitu buat kami. Oh, lagu Indonesia Raya. Kayak kalau di Indonesia Raya, tapi Indonesia kalau ini Raya, tidak, kita menyanyi lagu Indonesia lagu wajib, Raya, lagu terus wajib dari kemudian Papua. setelah Indonesia Raya biasanya kamu nyanyi lagu ini. Wih, keren. Seperti Indo, jadi seakan-akan kecintaan kami terhadap Papua. Mantap, mantul, gokil. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti yang pemirsa cukup pedas lihat dari awal tadi bahwa saat ini tim kita sedang berada di sela-sela Simposium Nasional Asosiasi Guru Sejarah Indonesia dan salah satu pesertanya berasal dari Papua. Papua Barat. Oke, jadi Mace ini guru-guru semua nih. Iya. Guru semua. Oh, kalau ini Mace Martina, ini Mace Wiwi, kemudian Mace Mika, Mace Grace. Oh, jadi sengaja kita ngomongin Mace karena memang panggilan di Papua Barat ya Mace, seperti itu ya Mace ya. Ya siapa tahu dari pemirsa cukup pedas kan belum paham nih. Nah, dari perjalanan dari Papua Barat sampai ke Palembang ini untuk mengikuti simposium ini, apa sih yang ini? Ada pengalaman nggak nih Mace? Lagi pula kan kita sedang pandemi COVID juga ini kan. Mungkin ada perketatan di tengah jalan atau mungkin seperti apa Mace? Pasti ada lah. Oke, melelahkan tapi menyenangkan. Melelahkannya itu karena ya transit ke sana kemari, kami dari Sorong ke Makassar dulu, kemudian Makassar ke Jakarta. Di situ kami sampai menginap di Terminal bandara. Tidur di terminal. Iya. Terminal Masya kami. Allah. Sampai besok paginya baru kami Lanjut ke Palembang. Oke, nah dari transit itu ada nggak nih pengalaman mungkin harus dikejar-kejar oleh petugas karena ini kan ya kita harus maklumin juga lah kalau Indonesia ini kan masih pandemi COVID-19. Nah mungkin apa nih ada pengalaman nggak teman cek?
Kalau dikejar-kejar nggak ada ya. Dari perjalanan kami ke Sorong Makassar transit itu nggak ada masalah karena kami juga sebelum berangkat sudah siapkan semua berkas dokumen-dokumen. Oke. Cuma pas vaksin ya, tetap sudah vaksin, 112 PCR sudah. juga iya. Cuma pas di Palembang aja kita mau keluar dari terminal kita dicegat harus bikin apa tuh? Peduli Lindungi yang apa tuh tadi? Oh, aplikasi Peduli Lindungi itu. Jadi harus download itu. Enggak, kita udah punya. Cuma harus ngisi kita dari mana, tiba di mana, kitanya kemana, kayak gitu lagi. Yang ngomong Mace pakai bis ya? Kita atau pakai pesawat? Pakai pesawat. Kalau pakai bis itu berapa hari sampai? Tadi aku bilang Mace ada yang dari terminal itu, terminal. Kita transitnya maksudnya kita di terminal di bandara Sota gitu. Kita terpaksa menginap di situ karena kita berangkatnya kita tibanya malam, berangkatnya pagi. Oh gitu. Jadi kita ya udah kita nginap aja di terminalnya. Lebih baik gitu daripada kita keluar lagi cari penginapan takutnya kita terlambat. Tapi memang alhamdulillah lancar dari Papua Barat sampai ke Palembang lancar. Untuk di Palembang baru pertama kali atau sudah sering nih? Baru Palembang kali ya. Justru karena pertama kali bela-belain injak tanah Sumatera. Kapan lagi kan? Betul. Apa nih kesan pertamanya nih, Mace? Panasnya sama seperti di Papua. Sama. Kalau panas sama. Kalau dengan manusianya? Belum terlalu, Dek, karena kita langsung ke hotel. Oh, gitu. Jadi kita belum kemana-kemana. Baik. Nah, ngomong-ngomong itu apa nih ciri khas dari topi ini? Topi burung cendrawasih ya? Kalau ini bukan dari cendrawasih, kalau ini dari bulu kasuari. Kasuari. Memang itu dari Papua Barat? Papua Barat. Papua Barat. Iya. Oke. Nah, ngomong-ngomong ini kan Mance ini kan guru nih, profesi guru. Apalagi sekarang guru-guru sejarah nih kan. Nah, mungkin bisa Mance jelasin nggak nih kalau guru-guru di Papua itu seperti apa sih perhatiannya seperti ini? Simposium ini semuanya pasti guru-guru sejarah, tapi jangan salah, demi ke Palembang saya guru agama Kristen Protestan, pendidikan agama Kristen Protestan dan budi pekerti, dan Ibu Martina Lisnat adalah guru mata pelajaran agama Katolik. Demi injak tanah Sriwijaya, kami berdua beda sendiri, dalam tanda kutip, bela-belain harus ikut demi Sriwijaya ilmu. Tangan dulu. Jadi bukan hanya khusus guru sejarah, tapi guru-guru agama juga ikut nimbrung untuk mengetahui sejarah dari berbagai daerah di Indonesia seperti itu ya, Mas. Nah, kalau boleh saya tambahkan sedikit. Boleh, silakan. Di sini semalam setelah acara hari pertama selesai, ternyata kami bertemu dengan 3 alumni SMA Negeri 1 Kota Sorong yang sekarang berdinas menjadi polisi di Palembang, tanah Sriwijaya. Keren. Itu kebanggaan. Iya, betul. Kebanggaan. Jadi memang ada putra asli daerah Papua yang sekarang bertugas di Polda Sumatera Selatan. Iya. Oke. Nah, apa yang mendorong dari macam-macam guru ini berkeinginan kuat nih untuk ya kan dari Papua Barat sampai Palembang kan cukup jauh juga nih. Luar biasa. Ada yang ngkosin? Sponsor? Silakan Ibu. Barat. Ini harus ngomong jujur nih. Jujur aja. Beneran jujur. Cukup pedes. Cukup pedes ya. Kerawit. Oke. Kebetulan kami ini berempat dari satu instansi, dari SMA Negeri 1 Kota Sorong. Dan kebetulan pada saat kami mengajukan untuk ada kegiatan di Palembang dan PLT kami memberikan kami bantuan. Tapi kalau boleh jujur memang bantuan itu hanya untuk saya dan itu hanya untuk perjalanan pergi saja. Dan kemudian dengan kesepakatan tidak mungkin saya sendiri yang pergi. Jadi kami berembuk berempat. Uang tersebut yang 3 juta kami bagi berempat untuk tambah-tambah beli tiket sama buat PCR. Jadi 3 juta dari sekolah? Iya. Jadi sisanya kami yang menanggung pribadi masing-masing. Nah itu apa yang mendorong
ya dorongan kuat lah agar sampai sini seperti itu. Yang pertama itu kalau kegiatan-kegiatan yang ada di daerah Jawa atau di daerah Jakarta, kalau untuk saya jujur memang saya sering kegiatan ke sana karena saya selain guru saya juga pembina pramuka. Jadi setiap kegiatan nasional di Jakarta atau di Jawa saya sering ikut. Nah, terus yang kedua itu di Palembang kan kita belum pernah sama sekali. Terus kebetulan daerah Palembang kan bahasanya untuk kebudayaan itu kan kita belum pernah lihat secara langsung. Sungai Musi itu kalau secara langsung seperti apa, museum-museumnya seperti apa, ya Jembatan Ampera kita cuma lihat ada di internet, cuma lihat ada di gambar. Nah itu. Kalau untuk di Sumatera memang saya sudah pernah ke daerah Pekanbaru. Itu juga cuma 3 hari ada kegiatan udah balik. Jadi memang besar harapan kami itu kalau sampai di Palembang kita lihat dengan nyata, oh seperti ini. Kebudayaan di Palembang seperti ini, kemudian adat istiadatnya secara tidak langsung kan sejarah juga belajar adat istiadat. Kita bisa lihat kalau kita bandingkan dengan kita di wilayah Papua Barat itu seperti apa. Nggak bisa kalau kita bikin perbedaan atau bikin persamaan kalau kita tidak melihat langsung. Betul. Nggak datang langsung. Jadi secara tidak langsung kita mau menimba ilmu yang langsung dari daerahnya tersebut. Dia bisa langsung melihat. Iya, betul. Jadi ilmunya yang kita cari sebenarnya. Kalau yang lain-lainnya ya itu secara kebetulan saja. Ada jalan-jalannya cuci mata tuh secara kebetulan dia ngikutin gitu. Bonus gitu. Tapi kalau dari sisi guru-gurunya mungkin sama ya. Perlakuan di Papua, kemudian mungkin di Jawa atau di Sumatera seperti itu. Kalau samanya saya bisa pastikan semua ada menjadi wujud nyata kita mencerdaskan kehidupan bangsa. Bedanya mungkin kalau di Papua ada stigma yang mau tidak mau harus diterima bahwa kita tidak bisa kasar kalau di wilayah luar Papua. Tapi minta maaf kalau khusus di Papua kadar kekasaran kita atau ketegasan Bapak Ibu guru sesuai dengan kadar karakter energi positif yang ada pada anak-anak di sana. Ya, di sana ya mau tidak mau kita tidak hanya sekedar tidak boleh begini, tidak boleh begitu. Ada level-level yang dimana kalaupun dengan perkataan tidak bisa, hanya berlaku di mungkin kita bisa pastikan berlaku di Papua. Kalau mungkin di Papua seorang anak dicubit atau dipukul oleh gurunya, dia pulang, dia tidak akan berani lapor kepada orang tua. Karena itu pasti dia akan lebih hebat dipukul perlakuan daripada yang diperlakukan oleh gurunya di sekolah. Karena kalau sampai seorang siswa, anak didik kena pukul atau kena sanksi dari seorang guru, pasti dia punya bikin kesalahan. Nah, dan itu mungkin saya bisa pastikan kita bisa pastikan tidak berlaku di tanah wilayah selain di Papua. Baik pemirsa Cukup Pedas, seperti yang kalian tahu kan kalau keindahan Papua itu kan ya sangat indah lah. Kalau kita lihat hutannya seperti itu kan dan budayanya juga nih di tanah Papua. Nah itu kan sudah pasti peran guru yang mengajar di sana kan lebih ekstra lagi nih, memperkenalkan budaya Papua untuk generasi mudanya seperti itu. Nah seperti apa nih kondisinya di sana itu? Bagaimana Ibu? Kondisi ya, jadi memang apakah memang dari awal kita ya karakter budaya itu ditanamkan kepada siswa atau seperti apa? Untuk guru-gurunya, untuk guru ke siswa. Untuk guru ke siswa, gurunya ke siswa. Kalau budaya itu memang udah kebiasaan ya dari awalnya. Jadi antara guru dengan siswa itu kalau kita mau lihat perbedaannya juga nggak terlalu jauh. Jadi kalau karakter ya kita kadang-kadang guru harus menyesuaikan dengan siswa. Kadang karena namanya siswa, kalau kita lebih keras lagi dari mereka, pasti nanti mereka akan lari. Modalnya gitu dalam kita mengajar kan. Jadi mau tidak mau kalau mereka keras, ya kita harus ngimbangin. Kita rangkul,
kita ajak ngomong. Jadi kadang-kadang siswa, contohnya kayak kita di SMA 1 ya, kadang siswa itu kita bikin seperti anak kita sendiri, kayak adik kita sendiri. Makanya begitu mereka udah lulus, mereka keluar, entah mereka kuliah atau mereka dinas di mana gitu kerja. Kalau dengan kami ya paling kita cuma kontak, ketemu, ya udah. Jadi kayak keluarga gitu, nggak ada perbedaan. Ini kamu guru, ini saya mantan siswa gitu, nggak ada. Kayak gitu, kayak tadi malam kita ketemu dengan mereka. Jadi memang pendekatannya tuh ya lebih ke keluargaan. Gitu. Oh, baik, Manca, mungkin apa yang diharapkan dari simposium ini? Simposium Asosiasi Guru Sejarah Indonesia di sini. Apa yang kita harapkan? Kita sekali bisa menjaga tanah Papua. Yang kita harapkan itu yang pertama, kegiatan simposium ini mungkin bisa kali berikut ya, kita bisa adakan di Papua Barat. Ya, saya hanya menyambung dari apa yang dikatakan Bu Martina. Kami dari ujung timur bela-belain injak ke Palembang, Sriwijaya, yang Mbok ya Gantianto, yang Sumatera mengunjungi kami. Karena kata lagu kami, Papua itu surga kecil yang jatuh di bumi. Jadi kalau Bapak Ibu, adik-adik mau merasakan sedikit suasana surga itu, injaklah tanah Papua. Kami menunggu di Kota Sorong, pintu masuk tanah Papua. Mantap. Oke. Ya, tapi memang seperti yang kita pahami juga lah, kalau simposium itu kan berbagai karakter yang bertemu dalam satu tempat, makanya itu NKRI itu indah begitu. Baik di Papua, Sumatera, Jawa, Kalimantan, seperti itu kan. Baik, terima kasih banyak Mace. Terima kasih banyak Mace sudah meluangkan waktu untuk tim pemirsa Cukup Pedas. Semoga sukses selalu. Papua tetap indah. Papua bagian dari NKRI. Dan tentunya kita tetap bersaudara. Amin. Baik, terima kasih. Sampai di sini dulu jumpa kita bersama Asosiasi Guru Sejarah dari Papua Barat. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, kami dari Papua Barat. Tong cuma mau bilang saja terima kasih karena Tong semua sudah ada di YouTube ya, acaranya Cukup Pedas ya, yang ada di Palembang. Kalau bisa nih teman-teman semua bersaudara yang ada di Nusantara, mari kita like dan subscribe dari Cukup Pedas yang ada di Palembang. Jangan lupa nih like dan subscribe. Banyak-banyak. Yang banyak. Sip, mantap. Mantap. Kosong. Keren.